Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 3, demikianlah dikatakan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai umat manusia selalu diperhatikan, dan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan segala isinya memberikan aturan kehidupan kita melalui proses penciptaan itu. Ketika Allah menjadikan bumi ini dan segala isinya berikut dengan manusia, maka Allah menetapkan satu hari peristirahatan, yaitu hari ketujuh. Ia memberkati hari itu dan menguduskannya. Kenapa ia memberkati dan menguduskannya? Dan inilah yang menjadi pesan bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Aturan kehidupan. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Terkadang kita sebagai umat manusia lupa akan waktu di mana kita berhenti dari setiap pekerjaan kita, berhenti dari setiap aktivitas kita, dan kita kembali untuk melihat dan mengevaluasi kembali kepada Allah yang telah memberikan kehidupan, yang telah memberikan kepada kita aktivitas untuk dapat memuji, memuliakan namanya. Kita harus menetapkan satu hari di mana kita mengingat kembali bahwa Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kita. Perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dari kita bangun pagi sampai dengan kembali kita akan tidur, Tuhan menyertai kita. Maka ini adalah ketetapan, ini adalah aturan Allah, di mana hari ketujuh yang merupakan hari peristirahatan atau berhentinya Allah dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Bagaimana dengan kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Masih adakah waktu kita untuk berdiam sejenak, merenungkan apa yang telah Tuhan anugerahkan, merenungkan apa yang Tuhan telah jadikan di dalam kehidupan kita? Di dunia yang super sibuk, di dunia yang menuntut kita untuk terus bekerja, Allah memberitakan firman-Nya pada hari ini bahwa penting kita untuk menyisihkan waktu kita berdiam sejenak dari setiap aktivitas kita, berdiam dari setiap kesibukan kita, hadir untuk menghadap kepada Tuhan kita, bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, itu adalah karya, rancangan, rencana Allah dalam kehidupan kita. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Allah memberkati setiap kehidupan kita dan setiap hari-hari kita. Maka mulailah kita memberikan waktu untuk berdiam, untuk keluar dari setiap aktivitas, untuk keluar dari segala kesibukan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan waktu kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Sudahkah kita menenangkan diri kita untuk mendengar-dengaran dengan Tuhan? Sudahkah waktu kita berikan untuk memuji, memuliakan Tuhan? Di zaman ini sudah banyak orang yang tidak lagi mementingkan itu. Orang sudah sibuk dengan dirinya,
orang sudah sibuk dengan pekerjaannya, orang sudah sibuk dengan jabatannya, lupa bahwa Allah telah memberkati satu hari di mana berhenti dari setiap pekerjaan. Disitulah kita diberikan waktu bersama-sama dengan Tuhan kita, menghadap kepada tahta Allah, memuji memuliakan Tuhan. Dan kita mau merasakan begitu baiknya Tuhan yang telah memberikan waktu kepada kita. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah kembali bagaimana hidup kita dari lahir sampai dengan saat ini. Dari kita belum berbentuk di rahim seorang ibu, Tuhan telah memberkati hidup kita. Tuhan telah menjadikan kita berharga bagi Allah. Maka hargailah apa yang Tuhan sudah jadikan. Hari peristirahatan adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dan hari yang telah dikuduskannya. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, ingatlah kembali memberikan waktu untuk bersembah sujud kepada Tuhan, untuk memuliakan namanya yang begitu kudus dan begitu mulia bagi setiap kehidupan kita yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami layaklah untuk mengingat kembali begitu besar anugerah dan karya keselamatan yang telah kami terima. Ajari kami Tuhan untuk memberikan waktu tenang kami, untuk bersama-sama dengan Engkau, untuk dengar-dengaran bersama dengan Engkau di dalam kehidupan kami, agar kami tidak lupa untuk memuji memuliakan nama-Mu dan bersyukur atas segala anugerah dan berkat. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk hidup di dalam setiap kehidupan kami, untuk mengucap syukur dalam segala hal, baik di rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang telah kami hadapi dan jalani. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan jadilah kehendak. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.